Yo, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin. And then kemarin di video kemarin sudah saya update juga untuk Bitcoin dan juga Cardano. So mungkin nanti sore gantian Dogecoin ya guys ya. Oke, jadi sedikit intermezzo aja. Ini adalah event Bitcoin tanggal 6 April sampai tanggal 9 April di bulan ini ya. Ini adalah beberapa schedule-nya. Nanti juga kalian bisa coba cek aja teman-teman ya untuk jadwal-jadwalnya ya. Jadi memang dimulai hari ini tanggal 6 April sampai tanggal 9. So ya tinggal kita lihat lah aja lah seberapa berdampak ke market, apakah akan drop atau cuman sideways aja malah ataupun malah ngepump ya teman-teman. Jadi kita lihat bersama-sama. And then ini juga Michael Saylor ya, ini sekitar 17 jam yang lalu sudah nge-tweet kalau misalkan dia info lagi udah beli sekitaran 4167 Bitcoin. Biasanya ya kalau abang Michael Saylor ini nge-tweet ya malah terjadi sebaliknya teman-teman ya. Kalau misalkan dia bilang beli ya biasanya market malah koreksi atau drop ya. Karena memang nggak masuk akal aja kalau misalkan seorang whales ya kalau misalkan beli Bitcoin dalam jumlah yang lumayan banyak, dia malah announce ini gue beli loh, ini gue beli loh gitu teman-teman. Jadi kurang masuk akal lah kalau menurut saya pribadi. Jadi ya mungkin kalau misalkan dia info beli ya udah harus hati-hati kalau market bisa drop ataupun koreksi gitu ya, bukan malah ngepump gitu ya. Oke, itu sedikit intermezzo dan ini adalah lanjutan sedikit aja quick update untuk si ADA atau Cardano. Kemarin sudah saya update juga di video kemarin, yang belum nonton silakan mungkin bisa ditonton. Ya, jadi syaratnya itu ada garis titik putus-putus warna merah ini ya. Kemarin syaratnya harus mampu close dan break out ya terhadap area ini. Itu kisaran 1,24 dolar. Kalau nggak lihat dia mampu break dari area sana, potensinya kemana bro? Potensinya kemarin sudah saya ingatkan, dia kemungkinan akan drop lagi setidaknya OTW ke area lowest point sebelumnya di sini. Itu di sekitaran 1,1 dolaran, sekitar area itu kemarin sudah saya ingatkan. Jadi pesan video saya di Cardano itu di video kemarin lebih tepatnya untuk jangan FOMO, lihat dulu dia mampu breakout atau enggak. Kalau nggak kuat breakout sabar dulu karena memang potensinya bisa drop lagi. Setidaknya visit ke lowest point sebelumnya. Kita bisa lihat di sini juga ya, sebelumnya ini nih area atau level yang sama nih teman-teman di sekitaran 1,1 dolar ya. Dan ya Bitcoinnya drop, kemudian Cardano juga mencoba breakout nggak kuat, akhirnya drop lagi. Jadi ini sedikit intermezzo aja untuk lanjutin pembahasan kemarin. Jadi sekilas quick update aja. Jadi memang sekarang ini dia sudah drop, kemudian ini adanya bullish candle time frame 4 jamnya by the way ya. Dan ya sooner or later dia akan mencoba untuk testing setidaknya terhadap EMA 34 dan 55 garis warna merah dan biru ini, yaitu di sekitaran 1,16 sampai sekitar 1,18 dolar. Ya kalau dia mampu break dan close di atas itu, kemungkinan besar dia akan mencoba testing kembali di resisten sebelumnya di kisaran 1,24 dolarnya ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas update untuk Cardano. And then ini adalah Bitcoin dominance time frame 4 jamnya ya. Jadi kurang lebih masih sama seperti pembahasan kemarin, dia udah rebound dari kisaran 41,35. And then sekarang kita lihat dia testing terhadap EMA 34 dan 55-nya. Kemudian munculnya bearish candle ya di sini. Jadi memang semoga sesuai ekspektasi ketika dia testing terhadap ini adanya rejection teman-teman ya, adanya rejection dan ya potensinya dia bisa drop lagi ke kisaran 41,3536 sampai ke kisaran di sini 40,9 lah. Ya semoga dia bisa drop lebih dalam biar altcoinnya itu dikasih napas lah teman-teman ya. Next ini adalah Bitcoin ya, Bitcoin time frame daily. Jadi memang kita bisa lihat drop yang terjadi semalam itu dia testing kembali di area atau zona warna hijau ini ya. Zona koreksi kedua ini adalah outlook yang beberapa kali saya share ke teman-teman sekalian ya. Dia nyentuh, akhirnya kita bisa lihat di sini adanya pemantulan ya, ataupun ya istilahnya ada yang sorong ke atas lah. Sama halnya seperti sebelumnya di sini. Ya ketika dia drop langsung bikin buntut atau jarum teman-teman ke bawah. Ya, jadi berarti di situ ada yang serok lah, kurang lebih seperti itu ngomong gampangnya ya. Dan di sini terlihat seperti hammer ya di sini ya, bullish hammer kurang lebih seperti ini nih teman-teman gambarannya ya. Jadi kalau misalkan memang dia nanti terbentuk seperti bullish hammer ini, memang kecenderungannya nantinya dia bisa going up kembali atau setidaknya testing ke kisaran 47.000 dulu ya, next lagi ke kisaran 48.000 dolar ya. Jadi itu beberapa target resistance terdekat dulu lah teman-teman ya. Jadi secara overall, secara daily-nya juga ini cukup baik ya untuk secara candle-nya, karena dia bikin
jarum ke bawah ya, atau shadow bagian lower candlenya itu cukup panjang juga di sini. Ya dia ngetes langsung seret, nah, diborong lah kurang lebih seperti itu gambarnya ya. Semoga konfirmasi next candlenya itu adalah bullish candle untuk mengkonfirmasi dia bisa going up lagi, setidaknya testing ke beberapa resisten yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman. Oke. Next ini adalah time frame daily juga, outlook si Bitcoin berbeda dari outlook yang satu ini. Ini juga udah beberapa kali saya sampaikan, memang secara overall dia masih bermain di dalam channelnya ini. And then di bagian atasnya di trendline resisten yang terbentuk dari channel ini sangat berfungsi sekali teman-teman ya. Kita bisa lihat 1, 2, 3 kali ini kena reject, nggak mampu breakout. And then kemarin sudah saya sampaikan kurang lebih kalau dari outlook yang ini saya sudah tandain dengan area atau range ya di antara garis titik-titik kuning ini. Itu di sekitar 44.400-an dolar sampai sekitaran 45.400-an dolar ya. Itu adalah area yang kemungkinan akan divisit atau ditesting kembali oleh si Bitcoin, teman. Dan ya sekarang dia sudah visit ya, hopefully di sini memang nantinya seperti info yang sebelumnya ada konfirmasi untuk next bullish candle ya, atau candle warna hijau, untuk dia ya setidaknya akan going up lagi lah, atau ngejar ke next target resistennya kembali ya, sebelum benar-benar kita lihat next target atau yang sudah sering diomongin 50.000 sampai 52.000 dolar. Cuma sebelumnya itu tentu perlu sekali diperhatikan area 47.000 dan sekitaran 48.000 dolar, teman-teman. Oke. Jadi ini sekilas aja, teman-teman, untuk secara daily ya kurang lebih masih sesuai plan ya, dia koreksi ke kisaran range yang saya targetin. Kemudian ini adalah Bitcoin time frame 4 jamnya ya. Di sini kita bisa lihat ya, memang sebelumnya saya sudah menginfokan adanya kecenderungan double top. Sebelumnya di area sini nih, teman-teman, kecenderungan double top, ini top 1 and then top 2. Cuman ya dia cuman koreksi sampai sini, kemudian dia mengalami pemantulan lagi. Berarti di sini membentuk yang namanya triple top and then dia koreksi ya. Walaupun nggak sampai sentuh di loss point sebelumnya di kisaran 44.200-an dolar, dia cuman sampai ke kisaran 44.400-an dolar aja. Kemudian udah naik lagi, udah mantul lagi, teman-teman ya. And then yang perlu sekarang kita lihat ini adalah sebentar, nah ya, ini next candlenya persis banget ya teman-teman, bagian bawahnya itu seperti bagian lowest point candle di tanggal 4 April ya, 4 April jam 4 nih teman-teman ya. Sebentar nih saya tandain dulu nih di sini ya tuh. Untuk lowest pointnya ini kurang lebih dijaga hampir sama nih teman-teman. So yang perlu saya lihat juga untuk next gitu ya, setidaknya dia going up ini testing kembali ya terhadap EMA 34 dan 55 ini, garis warna merah dan biru ini, itu di sekitaran rentan 45.800 sampai sekitaran 46.000 dolar. Kalau area itu mampu di break dan dia berhasil close ya, close candle di atas itu, kecenderungannya apalagi nih bro, kecenderungan next target yang harus divisit ataupun di testing kembali itu di range kisaran ini nih, kisaran 47.000 sampai 47.200-an dolar. Di area ini adalah area krusial yang harus banget di break ataupun bahkan di close candle di atas itu secara hourly ya, khususnya 4 jam teman-teman ya. Karena memang sebelumnya itu menjadi support dan resistance juga. Kita lihat berapa kali ini nggak mampu breakout terhadap area itu ya. Kalau misalkan dia udah mampu nih ya, disclaimer, kalau dia udah mampu close di atas area ini kisaran 47.000 sampai 47.200 dolar, and then next target lagi pasti di sekitaran 48.000 sampai 48.200 dolar dulu ya. Jadi itu untuk short termnya ya teman-teman, secara hourly time frame yang harus kita lihat untuk si Bitcoin. Kalau disclaimernya kita mau melihat si Bitcoin setidaknya itu visit lagi ke kisaran 50.000 sampai 52.000 dolar. Tapi kalau malah di area 47.000 dolar ini dia kena reject lagi ya, potensi drop lagi ke kisaran area ataupun garis warna biru ini di sekitaran 45.600-an dolar. Karena memang kita bisa lihat beberapa kali ini adanya lumayan lah pemantulan di area situ teman-teman. Nih tuh ya, berapa kali mampulah lumayan nahan lah. Di situ juga udah deket dengan EMA 34 dan 55-nya juga. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area support and then resistance yang harus mampu di break untuk si Bitcoin. So kalau malah dia nggak kuat ngebreak ya, kemudian dia terus mengalami pelemahan, kita bisa lihat nih ya teman-teman. Kalau misalkan di sini saya tarik aja pakai trendline ya, ini terbentuk sebuah trendline resistance. Ini mungkin saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu ya. Ini terbentuk sebuah trendline resistance. And then di sini juga kalau misalkan saya tarik nih teman-teman ya, saya tarik teman-teman ya kurang lebihnya. Nah ya, ini seperti triangle pattern juga bisa ya.
bisa dibilang triangle pattern juga, atau bisa dibilang sebagai bullish pennant juga bisa, karena memang dia bergerak itu dari bawah. Ya, dia going up dari bawah, kemudian dia mulai membuat range di dalam triangle pattern ya. Jadi dibilang ini seperti bullish pennant juga bisa. Jadi kalau misalkan bullish pennant itu kecenderungannya untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Jadi kita bisa lihat di sini masih berproses, udah koreksi ya, kemudian dia mantul ya, kemudian dia koreksi lagi ya. Ini bisa juga dibilang seperti ABC koreksi, bisa juga ya. And then next yang kita ekspektasikan dia setidaknya itu going up lagi ya, atau testing di trendline resistance ini. Kalau dia nggak kuat untuk break dulu di area situ ya, bakalan koreksi lagi ke bagian bawahnya teman-teman, sebelum nanti dia make decision apakah untuk bisa melanjutkan kenaikannya ya, istilahnya breakout, atau malah kita bisa lihat dia malah terbreakdown. Tapi kalau secara pattern ya, secara pattern nih, probabilitasnya kalau bullish pennant itu bisa melanjutkan penguatan. Ya, jadi itu aja informasi yang bisa saya sampaikan untuk secara hourly maupun daily time frame untuk Bitcoin dominance, dan juga sekilas update untuk si ADA atau Cardano ya. Itu aja, semoga kalian bisa terbantu dengan adanya analisa dan outlook dari saya. Tentunya kalian harus analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Itu aja guys, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.